Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi baik ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penjelasan dari latihan kalian kemarin. Jadi Ibu kasih 3 soal kemarin kan. Kita coba untuk Ibu akan jelaskan tentang 3 soal tersebut. Jadi yang bab pertama di elektronika itu adalah teori atom. Kalian harus mengenal atom itu sendiri. Jadi atom itu, definisi atom sendiri, kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus atau orang Yunani pada awal ke-4 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya atom itu terdiri dari elektron dan dari proton ya. Sebenarnya elektron, proton dan neutron sebenarnya ya nak. Elektron itu dia punya muatan negatif, proton itu muatan positif, dan neutron itu dia penstabil dari seluruh teori atom. Jadi teori atom itu dikemukakan oleh berbagai macam orang ya. Kemarin Ibu sudah buat soal siapa saja yang menerangkan definisi dari teori atom itu sendiri ya. Nah, yang pertama yang menjelaskan teori atom itu adalah Demokritus. Demokritus itu menjelaskan bahwa perbedaan sifat dari material yang berbeda itu, atom itu dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Jadi menurut Demokritus, atom itu adalah benda yang tidak dapat dibagi. Seperti ini nak. Kalau di iklan biasanya disebut dengan ion ya. Kalau di tubuh itu namanya ion positif dan ion negatif. Nah, itu namanya atom. Tapi kalau di rangkaian listrik itu ada yang namanya atom. Di mana dia berasal? Di arus listriknya. Dia mengalirkan proton, dia mengalirkan elektron. Jadi, yang namanya atom itu bendanya tidak bisa dilihat dengan mata sendiri. Kalau kalian kemarin belajar tentang kimia atau IPA terpadu di kelas 3 SMP, itu belajar tentang bagaimana kalian tahu bahwa atom itu ada proton, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Sama kayak di dunia ya nak. Di dunia ini Allah menciptakan manusia itu perempuan dan laki-laki. Sama seperti Allah menciptakan atom itu proton dan neutron. Karena kalau kalau satu saja atau yang proton saja atau yang elektron saja itu tidak akan stabil, karena itu harus ada neutron. Kalau manusia dan perempuan ya harus stabil, perempuan dan laki-laki harus stabil. Perempuan harus ada laki-laki harus ada perempuan, seperti itu. Oke, sekarang beberapa teori yang menjelaskan tentang atom. Jadi sebenarnya sejarah penemuan atom itu dimulai ketika John Dalton, sebuah teori tentang atom pada tahun 1803. Kemudian terdapat beberapa penelitian yang mendukung teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton tersebut. Seperti Michael Faraday yang menemukan teori pemecahan molekul menggunakan elektrolisis pada tahun 1832. Kemudian diikuti penemuan Mendeleev tentang hukum periodik pada tahun 1869, lalu John Maxwell pada tahun 1873 yang melakukan penelitian tentang listrik dan medan listrik.
Setelah itu terdapat Sir William pada tahun 1870 melakukan penelitian eksperimental menemukan bahwa suatu elektron memiliki massa tertentu memiliki percobaan penembak sinar. Lalu pada penelitian terakhir itu yang meneliti adalah Rutherford. Rutherford itu membuat hipotesis berdasarkan penelitiannya yang menyatakan bahwa terdapat suatu inti atom selain proton yang menjaga keseimbangan atom. Nah, apa selain proton tadi? Ya, neutron dan elektron. Hipotesis Rutherford itu kemudian dibuktikan oleh James Hartwig pada tahun 1932 dan menemukan partikel atom yang bermuatan netral yang disebut dengan neutron tadi. Jadi teori atom itu dikemukakan oleh 5 orang ini. Sebenarnya ini nak dari waktu ke waktu gitu nak. Teori atom ini sebenarnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari zaman dulu nak, maksudnya itu nak. Bukan sebenarnya bukan limo-limo ini langsung dapat sih, tidak. Tapi per abad misalnya. Teori atom Dalton itu 1832. Teori atom J.J. Thomson itu singkatan dari Joseph John Thomson. Tuh. Teori atom Rutherford, kemudiannya teori atom Niels Bohr itu dia tuh seluruh penemu ini dia memperbaharui apa yang sudah ada. Nah, bukan pada saat 1 tahun itu limo-limonya muncul, tidak. Karena itu terakhir dikemukakan oleh model atom modern. Akhirnya sekarang kita pakai model atom modern. Teori atom itu sejak abad sebelum Masehi yang menemukannya itu adalah orang Yunani, ya, berpendapat bahwa materi bersifat discontinuous, tidak bisa berulang-ulang katanya, tidak bisa dibagi-bagi. Jika materi tersebut dibelah secara terus-menerus, maka akan didapatkan bagian yang tidak dapat dibelah lagi bagian tersebut, dinamakan dengan atom. Jadi menurut Demokritus tadi kan, atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kalau dibelah-belah pun masih atom itulah maksudnya. Nah, jadi yang namanya atom itu selalu diperbarui teorinya. Bukan maksud teorinya ini langsung per tahun itu langsung 5, bukan ya. Nah, itu maksudnya. Yang pertama adalah teori atom John Dalton. John Dalton itu mengemukakan pendapatnya tentang teori atom itu pada tahun 1803 Masehi. Jadi sebelum Masehi itu, terdapat dia berpendapat ada 2 pendapatnya, yaitu hukum kekekalan massa dan susunan tetap. Itu maksudnya. Jadi menurut si Dalton ini, atom itu berpendapat atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi dari Demokritus tadi dia mengemukakan lagi bahwa atom itu adalah bagian terkecil. Kalau si Demokritus tadi kan cuma ngomong atom itu adalah benda yang tidak bisa terbagi lagi. Nah, kalau si John Dalton ditambahinya nak, atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi, gitu ya. Terus atom itu digambarkan sebagai bola pejal. Ya, contohnya di gambar sebelah ya nak ya. Ini gambar model atom John Dalton. Cuman bola pejal ujungnya yang sangat kecil, unsurnya punya atom-atom identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Jadi setiap atom itu dia punya unsur-unsur yang berbeda. Atom-atom itu bergabung membentuk senyawa dan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Misal kita udara kita dari H2O, berarti dari hidrogen dan oksigen, ya. Misalnya air tuh dari oksigen ya, NaCl misalnya. NaCl tuh berasal dari atom natrium dan klorida. Nah, itu ya. Atau asam sulfat. Asam sulfat itu berasal dari atom hidrogen sama asam sulfat H2SO4.
asam sulfatnya, SO4-nya. Nah, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi menurut atom John Dalton ini, atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak pula dapat dimusnahkan. Itu maksudnya John Dalton. Jadi ada teori atom Dalton ini, ada atom-atom unsur X-nya, ada atom-atom unsur Y-nya, dan ada atom-atom unsur X dan Y. Itu maksud dia. Beda-beda bola pejal biasa dia nyo, tapi dak kate positif, kate negatif dia nyo kalau di John Dalton. Cuman bola pejal bulat biasa digambarkan dengan itu. Nah, ini kelebihan dan kelemahan dari atom John Dalton tadi. Jadi kelebihannya mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Jadi dari John Dalton ini penemu-penemu itu dia seneng jadinya, akhirnya punya keinginan untuk menciptakan teori baru, menciptakan definisi baru, mencari penelitian baru tentang atom tersebut, gitu ya. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, teori atom Dalton ini tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Padahal kan sebenarnya larutan itu, air itu bisa mengantarkan arus listrik. Ya, kalau misalnya kalian naruh ke contohnya nih ikan, nyetrum ikan. Nah, ya. Jangan manusia ya, nyetrum ikan. Kan sebenarnya air itu punya aliran listrik, ada elektrolitnya ya. Kalau kita taruh ke kabel, kita letak ke kabel di dalam air itu, air itu akan menghasilkan larutan elektrolit atau